Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Bapak tentang kebijakan luar negeri Jokowi yang lebih mementingkan kepentingan domestik dibanding dengan SBY yang cenderung mencari hubungan baik dengan luar negeri? Sesungguhnya keseimbangan itu penting. Jadi kalau dikatakan lebih mementingkan domestik, memang pada saat sekarang periode pertama itu memang kondisi Indonesia dengan begitu banyaknya pergerakan radikalisme, ya ada beberapa studi di lapangan yang menggambarkan bahwa begitu banyak rakyat terpapar pada pemikiran radikalisme sehingga perlu adanya tindakan yang strategis untuk mengelola pembangunan di Indonesia. Infrastruktur memang sengaja dibangun di berbagai daerah sebagai dasar untuk desentralisasi pembangunan supaya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat itu berlangsung. Tetapi bukan berarti tidak ada kebijakan luar negeri. Terbukti dengan begitu banyaknya dukungan dari luar terhadap apa yang dikerjakan oleh Indonesia. Misalnya dalam segi keamanan, Indonesia termasuk salah satu negara yang dipercaya memimpin keamanan di Indonesia, di dunia. Jadi sebagai negara, sebagai ketua untuk Dewan Keamanan Dunia, ya itu menunjukkan bahwa kepercayaan negara-negara PBB yang tergabung dalam PBB, negara-negara dunia terhadap Indonesia itu cukup besar. Dan ketika kasus di Papua baru-baru ini, delegasi Indonesia memberikan penekanan dan penegasan bahwa Papua wilayah Indonesia. Negara-negara yang mencoba untuk intervensi, memberikan gambaran yang tidak tepat terhadap kebijakan Indonesia mengenai Papua, justru Indonesia memberikan argumentasi yang luar biasa secara historis maupun secara hukum maupun pengakuan dunia, sehingga di mata dunia Indonesia punya kekuatan menghadapi itu. Kenapa? Karena Pak Jokowi sebagai presiden sudah membangun relasi dengan negara-negara di Eropa, negara-negara di Amerika, khususnya Amerika Serikat, dan juga negara-negara Asia Barat, Asia Timur maupun di Afrika. Kita bisa lihat bagaimana beliau memberikan waktunya untuk melakukan kunjungan kerja, bahkan kemitraan, bahkan juga membuka ruang investasi asing di Indonesia, baik itu dari Jepang, dari Emirat Arab, dari Tiongkok, ya, dari Korea, dari Amerika, itu akan bisa berhasil ketika terjadi diplomasi yang baik. Nah, diplomasi yang baik itu dimulai dari tataran yang tingkat tinggi, dari presiden, kepala negara yang berkomunikasi, berinteraksi, mengambil kebijakan, lalu secara pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya itu dikerjakan oleh kementerian-kementerian, juga oleh bidang-bidangnya. Jadi itu sudah terjadi. Itu sebabnya rencana pembangunan ibu kota baru misalnya kan dibuka ruang untuk investasi luar negeri. Tetapi persoalannya, mengapa kesulitan kondisi domestik Indonesia yang seolah-olah aman dan nyaman, tenang, padahal memang kita bisa mengetahui bahwa ada gerakan-gerakan yang mau mencoba melakukan tindakan disintegrasi, radikalisme, upaya-upaya yang buruk, ya, menghancurkan kesatuan bangsa dari banyaknya keragaman. Ya, kita tahu tokoh-tokoh yang merusak kesatuan itu muncul ke publik dan memberikan statement-statement yang merusak, termasuk berita-berita bohong, hoax, itu mengganggu stabilitas. Bagaimana orang mau invest, mau mengadakan sebuah kerjasama kalau yang diajak kerjasama itu tidak mengalami satu kondisi yang nyaman. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Jadi justru Presiden Jokowi melakukan satu kebijakan di luar negeri untuk menarik simpatik mereka, memperhatikan kepentingan bangsa dan negara supaya ada investasi. Tapi di pihak lain, Indonesia juga mengirim kok utusan-utusan keamanannya di negara-negara konflik. Bahkan kita tahu bahwa tentara kita atau kepolisian kita yang bekerja sama dengan tentara yang diutus PBB itu memiliki kemampuan teknis dan taktis yang dipercaya oleh dunia. Jadi sebenarnya tidak diabaikan, hanya sorotan media umum, ya, itu lebih melihat kondisi memang Indonesia termasuk sekarang. Jadi saya percaya bahwa apa yang dikerjakan beliau
tetap masih dalam koridor. Kalau kita mau menanam sesuatu, memang kita perlu membeli sesuatu, perlu modal. Tapi kalau kita mau kembalikan modal, modalnya nggak dapat, begitu kira-kira. Nah ini Jokowi pergi, tapi berharap modal langsung dapat, modal kerja langsung dapat, lalu membangun di dalam. Kalau kita kuat, maka kita akan dihargai, kita akan menjadi negara besar yang mampu bersaing dengan negara-negara lain, dan nanti negosiasinya juga jadi lebih kuat. Karena kalau kita lemah di dalam negeri, kita lemah dalam keamanan, lalu kita mau coba negosiasi keluar, memberikan semacam kemitraan bisnis gitu, G2G, government to government, atau bisnis GNB, itu problem jadinya. Bagaimana seorang misalnya pengusaha besar di Amerika atau di Emirat Arab memberikan investasi, kalau lihat kondisi Indonesia, aduh gimana ya, kondisinya, peraturan hukumnya dan sebagainya. Nah ini yang sulit gitu. Kita memang masih berjuang internal, tapi juga eksternal. Memang kita nggak bisa bandingkan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, bahkan juga Kamboja ya, negara-negara di sekitar Asia Tenggara, karena mereka memang lebih banyak homogen. Mereka punya latar belakang yang mirip-mirip. Kita tidak. Kita Barat, Timur, Tengah itu besar. Di Barat sendiri macam-macam budayanya, tradisinya, cara berpikirnya. Di Timur juga begitu, di Tengah juga begitu. Nah, bagaimana menyatukan Indonesia itu tidak mudah. Tetapi sampai sekarang ya kita bisa handle. Saya percaya nanti periode kedua Jokowi akan lebih cepat lagi, apalagi fokus kepada peningkatan sumber daya manusianya. Tentunya ini daya saing, daya juang akan kelihatan nanti. Kan ada kemungkinan diundang para talent dari luar untuk ke Indonesia untuk berjuang. Nah, persoalannya adalah talent-talent di Indonesia berani nggak berjuang dan berani nggak menjual kemampuan, skillnya keluar, sehingga terjadi apple to apple. Jadi Indonesia tidak jadi menjadi negara yang di bawah oleh negara lain, tapi juga tidak mendominasi negara lain. Dia berada dalam posisi hubungan yang sejalan gitu, yang setara, bilateralnya itu. Bukan hanya bilateral, juga regional, ya kan. Jadi saya percaya dengan kehadiran kemarin pelantikan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, itu kita bisa melihat ya kan berapa negara Asia yang hadir, Malaysia dan perwakilan Singapura, kemudian Kamboja, Brunei dan sebagainya. Itu menggambarkan bahkan Amerika, bahkan Tiongkok, Korea Selatan, ya kan, Jepang, Emirat Arab dan negara Zimbabwe juga masuk. Itu menggambarkan bahwa kedekatan Jokowi dengan bangsa-bangsa itu besar sekali gitu. Jadi adalah tidak benar sepenuhnya begitu. Memang kelihatannya domestik, tapi sebenarnya untuk menjaga keseimbangan investasi Indonesia. Itu kebijakan politik. Memang itu yang dilakukan oleh Jokowi. Oke, itu dulu. Siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke.